Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Emiasari berNIM 202014385 dari kelas 5H akan mempresentasikan mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS SD. Di sini saya akan menjelaskan dua PPT. Yang pertama adalah identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran IPS. Identifikasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran IPS, yaitu mata pelajaran IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dibelajarkan secara terintegrasi di tingkat SMP. Pembelajaran terintegrasi ini menimbulkan persoalan tersendiri dalam pembelajaran IPS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran IPS. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Informan yang digunakan adalah guru-guru dan siswa dari 7 sekolah SMP atau MTS. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Selanjutnya, model pendekatan pembelajaran IPS. Beberapa model penerapan pendekatan terpadu dalam pembelajaran IPS menurut Desdiknas 2007B dapat dikategorikan sebagai berikut. 1. Model integritas berdasarkan topik, misalnya tema kegiatan ekonomi penduduk ditinjau dari geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah. 2. Model integritas berdasarkan potensi utama wilayah di setempat, misalnya potensi Lombok sebagai daerah wisata budaya. Dapat dikaji dari faktor alam, historis, dan budaya masyarakat setempat. 3. Model integrasi berdasarkan permasalahan yang ada. Misalnya tentang TKI ditinjau dari segi geografi, ekonomi, sosiologi, dan historis. 4. Model integritas lintas disiplin ilmu yang merupakan model yang digunakan di sekolah dasar. Dengan pembelajaran terpadu, siswa dapat mencapai kompetisinya secara utuh, baik itu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. 1. Pembelajaran lebih menarik perhatian peserta didik sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Kedua, pembelajaran menjadi lebih jelas dan bermakna sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Ketiga, peserta didik dalam kegiatan belajar tidak hanya menyimak uraian guru saja, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, memerankan, dan mendemonstrasikan. Ketiga, model atau metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak hanya komunikasi verbal atau ceramah saja oleh guru, sehingga peserta didik tidak merasa jenuh, bosan, dan guru tidak kehabisan tenaga. Dan selanjutnya ada paradigma pembelajaran yang sudah berubah dari teacher-centered menjadi student-centered, menuntut guru untuk dapat menyiapkan kondisi di mana siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran. Dalam kurikulum 2013 pun menegaskan untuk diterapkan berbagai model pembelajaran yang berbasis scientific, inquiry, tematik, dan berbasis masalah. Dan ada juga berbasis proyek. Selain itu, terdapat banyak model dan metode pembelajaran yang dapat dijadikan alternatif sebagai variasi dalam pembelajaran IPS, yakni contextual teaching and learning atau sering disebut CTL, kooperatif, konstruktif, dan lain-lain. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi PPT yang kedua, yaitu permasalahan pembelajaran IPS dan strategi jitu pemecahannya. Permasalahan pada pembelajaran IPS, yaitu era globalisasi telah mengantarkan kita pada perubahan yang sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman, yang dibarengi bertambahnya tingkat pemahaman dan juga pengetahuan manusia di bidang sains dan teknologi, yang akhirnya membawa banyak dampak kehidupan manusia secara umum, baik positif maupun negatif. Tujuan pembelajaran IPS. Tujuan pembelajaran IPS berorientasi pada tingkah laku pada siswa, yaitu 1. Pengetahuan dan pemahaman, 2. Sikap hidup belajar, 3. Nilai-nilai sosial dan sikap, 4. Keterampilan.
Selanjutnya ada juga permasalahan pada pembelajaran IPS. Permasalahan pada pembelajaran IPS sebagai berikut. 1. Pendekatan teacher content. 2. Dominasi ekspositori. 3. Tumbuhnya budaya belajar. 4. Verbalistik. 5. Mengajar berdasarkan buku teks. 6. Textbook centered atau evaluasi yang berorientasi pada kognitif tingkat rendah dan posisi guru yang masih transfer out knowledge. Dan selanjutnya strategi jitu dalam pembelajaran IPS. Banyaknya permasalahan dalam pembelajaran IPS bagaimana yang telah dijabarkan di atas, maka pembelajaran IPS di era globalisasi perlu melakukan pembenahan diri, di mana harus mampu mengubah paradigma siswa tentang pembelajaran IPS yang menonton, membosankan. Maka strategi itu yang perlu dilakukan sebagai berikut. 1. Memberikan perhatian. 2. Pemberian motivasi. Terima kasih. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.